Dennis Siregar ngakak lihat Anies makan buah simalakama, bela Israel kadrun ngamuk, bela Palestina bohirnya yang ngamuk. Makanya mingkem aja ya bang. Tapi ada juga hal yang mengerikan yang sangat mungkin terjadi dan ini yang harus dihindari. Masalah Israel ini ideologis sekali buat kelompok radikal. Dan buat mereka melawan Israel itu adalah jihad besar. Seperti kita tahu, Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Muslim. Dan di antara ratusan juta Muslim yang moderat, ada terselip Muslim-Muslim fanatik dan militan. Mereka-mereka ini yang sering ditangkapi karena punya rencana untuk menjadikan Indonesia negara agama. Dan kalau kita menerima kedatangan tim nasional Israel, itu sama saja kita menyakiti hati mereka, sama saja kita melukai perasaan mereka. Karena biar bagaimanapun kita punya utang budi yang besar terhadap mereka. Dan yang ketiga, my opinion is let's separate the political sport. Sport very important. Sport is one of making unity, but some people, some Indonesia don't like it, make it political sport. Pegiat media sosial Dennis Siregar menyentil bakal calon presiden Anies Baswedan tentang polemik timnas Israel di Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Pasalnya hingga sekarang, Anies belum berkomentar mengenai polemik Piala Dunia U20, padahal biasanya membuat panggung terbuka seperti jumpa pers. Menurut Dennis Siregar, mantan gubernur Jakarta itu sedang bingung karena apapun komentarnya akan membuat sejumlah pihak tidak terima. Bela Israel pendukungnya ngamuk, bela Palestina bohir di negara sono ngamuk, seperti makan buah simalakama. Jadi memang lebih baik diam. Beda dengan Anies yang terkesan diam, mantan Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala angkat suara tentang polemik kehadiran Israel di Piala Dunia U20. JK menjelaskan bila Indonesia ingin membantu kepentingan rakyat Palestina, maka posisi yang harus diperkuat Indonesia adalah mengenal kedua belah pihak agar dapat mendorong mereka maju ke meja perundingan yang adil. Pandangan ini pula saat ini yang diyakini beberapa negara-negara Arab di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar mulai berhubungan baik dengan Israel. Sebab selama ini yang punya hubungan diplomatik dengan Israel hanyalah Mesir, Jordan, dan Turki. Hal ini disampaikan JK di sela-sela kunjungannya ke Phnom Penh, Kamboja, menghadapi undangan buka puasa bersama warga Muslim Kamboja yang juga dihadiri PM Kamboja Hun Sen serta Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Bagi Indonesia, jika ingin berperan aktif dalam menegakkan perdamaian di Timur Tengah, khususnya memperjuangkan kepentingan bangsa Palestina, maka Piala Dunia U20 dapat dijadikan momentum untuk mengenal kedua belah pihak khususnya Israel. Melalui ajang Piala Dunia U20 jika terlaksana dengan mengikut sertakan Israel, justru dapat membangun upaya perdamaian yang tentunya dapat memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina. Melalui jalan dialog atau perdamaian, menurut Kala, yang terlibat dalam penyelesaian beberapa konflik. Memang berbicara konflik dan kepentingan politik juga ekonomi, saat ini Indonesia menjadi sorotan tajam dunia dan menjadi negara yang potensial secara ekonomi dan keamanan regional. Wujud intervensi yang paling konvensional adalah terlibat dalam kekuasaan dan kekuatan politik. Menjadi bagian ekosistem politik dan pemerintahan dalam negeri, mereka menggunakan berbagai cara infiltrasi dan penetrasi melalui budaya, pendidikan, politik, ekonomi, dan cara-cara kerjasama militer. Dalam tempo waktu yang panjang, kegiatan politik serta ekonomi sudah mereka jalankan secara sistematis dan terukur. Sasaran mereka adalah salah satunya melakukan aneksasi dan elaborasi di bidang pendidikan. Tapi bungkamnya Anies disebutkan dalam beberapa artikel di media. Jika Amerika sangat mendalami hubungan dengan Israel hingga pada level ideologi atau kepercayaan agama. Bagaimana hubungan Anies dengan Israel? Sangat terlihat jelas jika Anies menerapkan standar ganda, khususnya dalam kasus kemanusiaan yang sedang menimpa bangsa Palestina. Anies secara tidak langsung akan hormati dan berada dalam cakupan radar pengaruh politik, terutama Amerika, menjadikan Anies di tempat sebagai Capres 2024.
Anies tidak serta-merta ceroboh melakukan perbuatannya dan keputusan blunder yang akan merugikan pencalonan dirinya sebagai Capres 2024. Anies berada dalam tekanan politik dan kemampuan Amerika. Dalam perspektif kepentingan, wajar saja jika Anies memilih diam atau abstain berkaitan polemik kedatangan tim U20 Israel di tanah air kali ini. Anies terlihat seperti bebek lumpuh tak kuasa menahan kemauannya sendiri untuk membela Palestina. Israel adalah negara kesayangan Amerika, begitu juga Anies adalah didikan Amerika dan menjadi aset kepentingan politik di Indonesia serta sebagai buffer kawasan Asia Tenggara. Jadi sudah jelas bahwa kali ini doktor jebolan Amerika tersebut bertekuk lutut pada tuannya yaitu Amerika, dan jangan harap jika Anies akan berpihak pada pejuang rakyat Palestina selama masih ada dalam ketiak dan sandera Amerika. Jadi siap-siap ngamuk ya Drone, bagaimana menurut Anda? Kadrun ngarep Anies tolak Israel? Mustahil, dia kan boneka Amerika. Ditulis oleh Manuel dari laman siwar.com. Dan kalau kita menerima kedatangan tim nasional Israel, itu sama saja kita menyakiti hati mereka, sama saja kita melukai perasaan mereka. Karena biar bagaimanapun kita punya utang budi yang besar terhadap mereka. Dan yang ketiga, ya kan, kemudian, nah, Anies ini sebagai gubernur, ya, nggak pernah dia bicara atau katakanlah kunjungan ke Rusia, kunjungan ke Cina, nggak pernah dia. Partai Amerika lihat ini memang ya, the second golden boy. Pak Idam, Pak Idam. Jangan harap Anies Baswedan tolak Israel ya, karena dia adalah boneka Amerika. Kita tahu bahwa Amerika adalah negara yang memiliki banyak sekali intrik politik dengan Indonesia sejak zaman awal-awal kemerdekaan. Kita tahu ada kepentingan ekonomi dari Amerika yang bukan negara penghasil sumber daya alam. Amerika mendekati negara-negara berkembang yang merupakan penghasil sumber daya alam terbesar. Zaman penjajahan memang Amerika tidak tercatat sebagai penjajah. Negara Indonesia tidak tercatat di dalam sejarah pernah dijajah Amerika. Amerika memang mau dikenal sebagai negara yang netral dan justru memperjuangkan kebebasan setiap negara-negara yang terjajah. Tapi hati-hati, karena itu hanyalah intrik politik mereka untuk mengamankan sumber daya alam negara-negara maju yang gampang dibodoh-bodohi dengan isu agama. Kita tahu dengan sangat amat jelas bahwa daerah Timur Tengah adalah kumpulan negara-negara yang dibodohi oleh Amerika. Negara-negara Suriah, Afghanistan, Palestina adalah negara-negara yang dijadikan ladang kepentingan politik dan ekonomi Amerika lewat minyak yang begitu banyak stoknya. Mereka tak memilih Brunei Darussalam karena memang Brunei itu merupakan negara yang cukup strict dengan pengaruh luar. Brunei adalah negara yang memiliki pemahaman agama yang benar sehingga warganya tidak gampang dibodoh-bodohi seperti yang ada di Timur Tengah. Moderat gitu loh, gak kampungan kayak Indonesia yang mungkin masih alergi dengan negara lain. Negara Yaman juga yang merupakan daerah asal moyangnya Anies merupakan negara yang terus-menerus berkonflik. Amerika sangat cerdas di dalam menggunakan isu agama untuk melanggengkan kekuasaannya atas minyak. Karena minyak merupakan komoditas utama bagi negara tersebut untuk tetap hidup dan terus membakar sumber daya alam yang menjadikan mereka sebagai negara yang paling konsumtif di dunia. Bayangkan saja, Amerika merupakan negara yang menggunakan 30% dari total fosil fuel yang ada di dunia. Artinya, 1/3 penggunaan sumber daya alam di sana yang jumlah penduduknya hanya 400 juta. Untuk kita bandingkan bersama 400 juta itu hanyalah 5% dari total penduduk dunia. Karena saat ini saya percaya jika total populasi di dunia ada 8 miliar dan ini adalah sebuah ketimpangan yang begitu nyata. Mereka ini adalah negara yang cerdas karena mereka gampang banget mencari titik lemah dari kebudayaan negara-negara yang mereka ingin kuasai. Tapi bagaimanapun juga, Amerika saat ini sedang dalam krisis dan itu tidak bisa kita nafikan sama sekali. Amerika saat ini dalam krisis kepercayaan dan Perang Dunia III yang ada di ujung tanduk. Dan mereka sedang gencar-gencarnya mencari orang-orang di berbagai negara yang bisa dieksploitasi, salah satunya Indonesia. Untuk kita ketahui bersama bahwa Anies Baswedan adalah orang yang begitu dekat dengan Amerika dan bahkan menjadi teman baiknya Amerika menurut laporan yang ada dan terbongkar secara valid. Jadi mana mungkin orang ini bisa menolak kedatangan Israel di Piala Dunia U20 Indonesia. Amerika kan teman baiknya Israel.
Mereka itu bersahabat bahkan membuat bank khusus untuk orang-orang Yahudi Israel di pusat kota Amerika. Dan Yahudi kan memang terkenal dekat banget sama Amerika, negara tempat Anies berutang beasiswa. Dan saya bersyukur bahwa kemunafikan Amerika sangat mudah dibongkar lewat keberadaan Anies yang dia membisu soal timnas Israel. Dia ini mainannya Amerika. Bonekanya Amerika yang gampang banget menggunakan isu politik agama rasisme yang benar-benar pernah ia lakukan di DKI Jakarta. Dan lihat saja ketika dia menang jadi gubernur, kita tahu bahwa isu rasisme dan radikalisme dibawa terus-menerus. Dan politik identitas jadi mainannya Amerika juga Anies. Dalam skala Jakarta saja dia bisa menghancurkan tatanan kemanusiaan dan juga pemahaman Pancasila setiap manusia di Jakarta. Gak usahlah dibayangkan kalau sekolahnya nasional. Akan lebih menakutkan bukan? Amerika itu punya sejarah kelam terhadap negara Indonesia lewat Freeport. Amerika itu juga kelihatan pernah memanfaatkan Soeharto karena waktu kerusuhan 98 itu ditrigger oleh penandatanganan utang IMF oleh Soeharto yang membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar menjadi rendah. Bayangkan saja, 8 kali lipat kenaikan dolar terhadap rupiah dari 2.000 perak menjadi 16.000 rupiah per dolar. Jadi mengharapkan Anies menolak Israel itu seperti mimpi. Dan ibaratnya Anies nggak bakal pakai politik identitas di Indonesia. Hahaha. Kalau Anda tanya posisi saya terhadap kehadiran Israel, saya kira tidak diragukan lagi. Pisahkan antara politik dengan olahraga. Jadi bagaimana menurut Anda?